Senam hatimu. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat saja angkat suaramu bagi Dia. Dimuliakan. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Tuhan yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Amin. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita, katakan Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus, bagi orang
berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Berjalan melalui semua jemaat katakan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak semua bersorak-sorai bagi dia katakan kita akan berjalan melalui api dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, amin. Yang percaya lambaikan tangan dong di atas. Kasih tos kanan, kiri, depan, belakang, katakan Yesus menyertaimu, amin. Haleluya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Angkat tanganmu percaya, come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Semuanya sama-sama serukan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Angkat kedua tanganmu katakan satu-satunya penebus, kalahkan maut, dia bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dan perlindungan dan pengharapan.
kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Saudara yang bersorak
毫不想恋前，气都隆咚锵咚锵，跑出相恋前，气都隆咚锵咚锵，一起700年。后新年出新年，新年啦年连年，爆竹声声吹得像牛年。后新年出新年，新年啦年连年，在大家都过了太平年。为守往事如烟，痛苦心酸，希望憧憬往事如烟。贺新年，祝新年，新年啦年连年，愿大家都过了太平年。每到天津小巷，每个人的嘴里，见面的一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。经过多少困难，历经多少磨练，多少情儿盼望，盼望春的消息。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，恭喜恭喜！祝大家恭喜新年快乐，年年有余，上帝祝福。最近的天空有点灰，阳光灿烂得很累，我们用自己的双手拨开，用爱去挑战困难。我用重要一边在后，那是你温暖的笑容，再大的风涌，我们也要手来手，这距离就是直到的最后，我们的爱会陪伴你所有，和你一起前行到最后，守望就在前头，不要放弃，我们会感动天空，我们的爱会陪伴你所有，和你一起分担面对的愁，我们都是英雄，对自己说一声珍重。总要一边在后，那是你温暖的笑容，再大的风涌，我们也要手来手，这距离就是最后的最后，我们的爱会陪伴你所有。前世都
我们会感动天空，我们的爱会陪伴你所有，和你一起分担面对的错。我们都是英雄，对自己说一声珍重。我们的爱和你一起分担面对了痛，我们都是英雄，对自己说一声珍重。我们都是英雄，明天一定会有彩虹。谢谢，祝新年快乐，长命百岁。谢谢。 Apa yang tak mungkin ku dapatkan, kau bisa sediakan bagiku. Apa yang tak mungkin ku lakukan, semua akan jadi denganmu. Aku percaya firman-Mu sanggup lakukan segalanya. Aku percaya Yesusku, ku datang pasti disembuhkan. Apa yang tak mungkin ku dapatkan, kau bisa sediakan bagiku. Apa yang tak mungkin ku lakukan, semua akan jadi denganmu. Aku percaya firman-Mu sanggup lakukan segalanya. Aku percaya Yesusku, ku datang pasti disembuhkan. Mari bersama-sama katakan percaya. Aku percaya firman-Mu sanggup lakukan segalanya. Aku percaya Yesusku, ku datang pasti disembuhkan. Sekali lagi percaya. Aku percaya firman-Mu sanggup lakukan segalanya. Aku percaya Yesusku, ku datang pasti disembuhkan. Saya sungguh bersyukur pada Tuhan kalau dalam hidup saya boleh mengalami perkara ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Di mana beberapa waktu yang lalu, seorang dokter spesialis onkologi yang cukup terkenal mengatakan bahwa ada penjualan di bagian kiri dada saya dan jenis ini adalah tumor yang padat. Dan setelah dilakukan berbagai diagnosa, akhirnya dokter menyatakan bahwa saya harus operasi secepat mungkin. Karena dilihat dari faktor keturunan
ibu saya, dia juga terkena tumor payudara yang ganas dan akhirnya mengalami penyebaran di paru-paru. Dan dalam waktu yang singkat, 3 bulan, akhirnya ibu saya meninggal. Dan usianya relatif belum terlalu tua. Dan pada saat itu, jujur gak ada pilihan buat saya. Dan saat dokter memberikan form persetujuan untuk operasi, saat itu saya langsung tanda tangani. Namun dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba saya mendengar suara hati saya berkata, "Kamu ini masih muda. Bagaimana dengan masa depan kamu nanti? Sudah siapkah kamu? Di mana imanmu? Tidakkah engkau percaya bahwa Tuhanmu sanggup menyembuhkan kamu?" Pada saat itu, jujur saya dalam saat-saat yang bimbang. Sampai akhirnya saya putuskan, aku percaya Tuhan bahwa engkau pasti memberi hasil yang terbaik untuk aku. Lalu saya katakan kepada suami saya, aku gak jadi operasi. Tolong kamu telepon ke susternya bahwa jadwal operasi dibatalin dulu karena aku belum siap. Dan besoknya hari demi hari saya jalani seperti biasa. Dan saya punya komit kepada Tuhan. Tuhan, seandainya engkau masih beri aku kesempatan hidup saat ini, biarlah aku boleh pakai waktu-waktuku dengan baik. Karena hidup ini adalah anugerah. Sekalipun Tuhan engkau panggil aku, itu pun suatu keuntungan buat saya. Dan sejak saat itu, saya merasa beban masalah itu menjadi ringan. Karena sekalipun tantangan masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi saya nggak mau sukacita Tuhan itu hilang dari kehidupan saya. Sampai 4 tahun kemudian, saya merasakan muncul benjolan lain di bagian kanan dada saya. Dan ukurannya cukup besar. Hari tambah hari, saya merasakan sakit yang luar biasa. Sampai pada waktu saya merasakan tangan saya benar-benar udah gak bisa untuk diangkat. Sakitnya luar biasa. Saat itu saya berkata pada suami saya dan dia katakan, ini sudah masalah serius. Kamu besok harus check up lagi ke dokter. Dan malam harinya saya sepakat dengan suami saya bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan. Kami minta kekuatan, kami minta pengurapan. Namun tengah malam, tiba-tiba saya terbangun. Hati saya menjadi gelisah. Karena bayang-bayang mama saya itu selalu muncul dalam pikiran saya. Bahkan saya mendengar suara hati saya berkata, kamu akan mati muda. Waktu itu saya langsung datang kepada Tuhan, saya menangis. Tuhan, ampuni aku bila aku punya perasaan takut untuk mati saat ini. Karena aku punya anak-anak yang masih kecil. Berikan aku belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan aku. Dan biarlah Tuhan, lidah bibirku akan terus bersaksi bahwa Tuhan Engkau yang sudah menyembuhkan aku. Dan besok malamnya ketika kami pergi ke dokter, dan dokter memeriksa di bagian kanan dada saya, memang ditemukan benjolan itu ada. Namun dia katakan kita harus lakukan USG untuk memastikan lebih lanjut. Dan ketika dilakukan USG, puji nama Tuhan, ternyata dokter mengatakan di dalamnya tidak ada apa-apa, bersih. Dan hanya terdapat di bagian permukaan luar. Dan saya benar-benar merasakan, loh ini apa, benjolan apa ini, kok sakitnya luar biasa. Ya mungkin itu hanya kelenjar atau tumpukan lemak. Namun saat itu saya benar-benar merasa ini aneh, gak masuk akal. Dan ketika dokter katakan, kita harus cek bagian kiri dada saya yang 4 tahun lalu harusnya kamu operasi. Namun puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika saat itu Tuhan, aku berserah kepada Engkau, maka hasil yang terbaik Tuhan berikan, mujizat itu nyata. Dan dokter katakan, benjolannya juga sudah hilang, lenyap, bersih, dan kamu dinyatakan sembuh. Saudara, biarlah sekalipun tantangan, masalah, persoalan itu boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah bahwa mujizat Tuhan itu tetap nyata hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati. Bulan Kasih Karunia Penyembuhan. Buku yang paling laris hari-hari ini adalah buku tentang kesehatan yang menjadi bestseller. Bahkan sekarang ada gelang
yang laku keras, yaitu gelang untuk kesehatan. Salah satunya adalah power balance. Ada yang pakai power balance? Coba yang pakai power balance, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pakai, ada? Mana ya saya lihat, ada enggak ya? Ada. Ada tapi enggak ngaku. Nah, saudara, power balance ini dibuat oleh orang Australia. Dijual satu biji sekitar 350. Lalu kemudian ini sudah tersebar ke dunia sampai dipakai oleh bukan masyarakat rakyat biasa, tetapi sampai kepada para orang-orang yang tenar. Seperti David Beckham pakai, seperti Shaq O'Neal, pemain basketball pakai. Dan mereka bersaksi setelah pakai itu menjadi fit, menjadi sehat, menjadi fresh. Sehingga akhirnya orang-orang pada pakai semua, termasuk orang Indonesia. Pada pakai gelang itu. Nah, kemudian ada lembaga research yang kemudian mensurvei, menyelidiki tentang kegunaan barang ini. Setelah diteliti, di riset secara sains, ilmu pengetahuan, ternyata tidak ada khasiatnya untuk kesehatan. Akhirnya dari lembaga research ini ngomong sama pabriknya, kamu jual barang yang kamu bilang itu untuk kesehatan. Ternyata data tidak ada sama sekali. Akhirnya pabriknya mendeklar kepada masyarakat dan sudah dideklar bahwa memang itu tidak ada pengaruhnya untuk kesehatan. Tutuplah pabriknya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang-orang yang memakai itu kok bisa sehat? Jadi mereka beli apanya, saudara? Yang dijual oleh produsen itu adalah sugesti. Katakan bersama saya, sugesti. Jadi orang pakai itu sugesti. Sehat, 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 sehat. Dan ternyata jadi sehat. Padahal secara ilmiah sama sekali tidak ada khasiatnya. Cuma sugesti. Nah, yang saya sampaikan pada malam hari ini, pada petang hari ini, bukan sugesti. Tetapi iman kepada karya Kristus Yesus di atas kayu salib. Iman, bukan sugesti. Saudara, dan Tuhan ingin supaya setiap saudara tahu bahwa Tuhan masih memberikan mujizatnya sampai hari ini. Siapa ingin menjadi langganan mujizat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, stop. Sampai di situ saja. Jadi yang baik datang dari Tuhan. Sakit pasti bukan dari Tuhan. Miskin pasti bukan dari Tuhan. Siapa yang bilang miskin itu baik? Sakit itu baik. Yang baik yang datang dari Tuhan. Nah, sekarang saudara, bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan mujizat itu? Galatia pasal 3 ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ada dua opsi untuk mendapatkan mujizat. Dengan usaha sendiri melakukan hukum Taurat atau saudara mendengar berita Injil dan percaya. Cuma dua pilihannya. Mau mendapatkan mujizat Tuhan, saudara berusaha untuk taat hukum Taurat. Berusaha taat hukum Taurat. Atau dengar berita Injil dan kemudian percaya. Dan di dalam Alkitab, kelompok mana yang sering alami mujizat? Kelompok mana yang sering alami mujizat? Ternyata bukan ahli Taurat. Waktu zaman Yesus, yang paling sering dapat mujizat bukan ahli Taurat. Bukan tokoh agama. Tetapi orang yang di pinggir jalan. Yang mendengar berita Injil,
Lalu kemudian mereka percaya. Sementara mereka yang terus berkecimpung di dalam hukum Taurat malah nol mujizatnya. Mereka yang berusaha dengan kekuatan sendiri malah nol mujizatnya. Sebab apa? Galatia pasal 2 ayat 16 disebutkan, Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. jadi bukan saudara dengan melakukan hukum Taurat itu dibenarkan, bukan. Tetapi karena saudara percaya kepada Yesus. Galatia pasal 3 ayat 10 dikatakan, Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. jadi kalau saudara mengejar mujizat Tuhan melalui hukum Taurat, Alkitab menyebutkan engkau berada di bawah kutuk. Kalau saudara berusaha untuk mendapatkan kemurahan Tuhan dengan mentaati hukum Taurat, saudara sedang berada di bawah kutuk. Dan yang lebih tragis lagi, Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau saudara mengandalkan upaya saudara, mengejar mujizat Tuhan dengan cara mentaati hukum Taurat, saudara, maka engkau lepas dari Kristus. Dan kamu hidup di luar kasih karunia. Wah, berarti saudara, ini adalah satu pemahaman yang harus saudara tangkap. Berarti bukan ini pilihannya. Yang kita harus ambil adalah opsi yang kedua ini. Bagaimana mendapatkan mujizat? Mendengar pemberitaan Injil dan engkau percaya. Percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Jadi miracles itu terjadi bukan karena kita ikuti aturan atau metode. Percaya kepada firman Allah lah yang menciptakan mujizat. Faith in God's word creates miracles. Jadi bukan metode-metode, step-step. Tetapi adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Itulah yang akan mendatangkan keajaiban. Roma pasal 10 ayat 17 katakan, Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. iman yang saudara perlukan adalah iman. Sebab itu kalau saudara mendengar firman seperti ini, bukan untuk mendapatkan metode. Kalau saya bisa ulang, saya ulang 1000 kali. Kalau saudara mendengar firman seperti ini, bukan engkau untuk mendapatkan metode. Tetapi supaya bangkit iman saudara. Setuju, katakan amin. Kalau saudara mendengar firman semacam ini, saudara cuma untuk mendapatkan metode, tidak akan bisa. Apalagi kalau saudara mendengar firman semacam ini, itu kan perkataannya Pak Yusak. Malah tidak ada mujizatnya sama sekali. Apalagi kalau saudara mendengar firman seperti ini, HP saudara SMS tetap jalan. Tatidut, hehehe. Tatidut, hehehe. Saudara, malah tidak akan ada. Saudara wasting time ada di tempat ini. Yang benar adalah 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Terima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, lihat saudara. Jadi kalau saudara mendengar firman setelah khotbah ini dan berikut-berikutnya, saudara tertanam di gereja ini, setelah mendengar khotbah ini dan berikut-berikutnya, yang saudara perlukan adalah iman di dalam diri saudara. Itulah yang saudara butuhkan. Pada waktu Yesus membuat mujizat, yang dia cari bukan apakah orang ini hidup benar, tidak pernah. Dia tidak pernah berkata, kamu minta mujizat, hidupmu benar belum?
Ayo benar dulu, nanti balik ke aku, baru aku sembuhkan. Tidak pernah. Waktu orang pada minta mujizat kepada dia, Yesus tidak pernah bertanya, kamu sudah tobat belum? Kamu sudah setia ke sinagog belum? Mesti setia ke sinagog dulu. Baru nanti balik ke aku akan sembuhkan. Tidak pernah dia ngomong begitu. Yang dia cari atas orang-orang ini adalah apakah ada percaya? Apakah ada iman di dalam orang tersebut? Dan bila Yesus menemukan iman dalam diri orang itu, tidak peduli siapapun orang itu, akan alami mujizat yang luar biasa. Ayo kita tepuk tangan terlebih dahulu bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lihat di sini. Ada 4 orang membawa temannya yang lumpuh. Masuk ke suatu tempat dan situ penuh. Tidak bisa masuk melalui pintu depan. Akhirnya 4 temannya ini buka atap. Temannya yang lumpuh diturunkan. Pas di depan Yesus. Melihat iman mereka, Yesus berkata, dosamu diampuni, sembuhlah engkau. Jadi bukan karena susah, payah, atau tampang orang tersebut, bukan. Tetapi dilihat orang ini ada iman. Dosamu diampuni, sembuhlah engkau. Hari Rebo ini, saudara, kita akan pengurapan kesembuhan yang, kasih karunia kesembuhan. Kasih karunia kesembuhan. Datanglah dengan percaya. Dan ajak teman saudara yang sakit. Saudara percaya, ngajak teman yang sakit. Nanti lihat saudara. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Ketika berita Injil disampaikan, orang percaya mujizat kesembuhan itu terjadi atas kita semua. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya, katakan amin. Yang dicari oleh Yesus adalah percaya. Percaya. Sebetulnya setiap orang itu pada umumnya secara harian itu punya percaya. Contoh pada waktu saudara tadi datang ke sini naik kendaraan umum. Saudara stop. Lalu berhenti. Saudara naik, duduk. Saudara percaya bahwa sopirnya itu bisa nyetir. Coba kalau saudara nggak punya percaya, stop. Mobil berhenti. Saudara ragu-ragu, bisa nyetir nggak ya orang ini ya? Saudara tanya, Mas, sampean bisa nyetir, Mas? Kalau sampai saudara ngomong begitu, pasti dikaplok. Saudara. Jadi aneh. Saudara, Mas, sampean punya SIM enggak? Terus tanya. Mas, sampean mabuk enggak? Lalu orang itu mungkin jawabnya ya, enggak, aku enggak mabuk. Mana buktinya kalau kamu enggak mabuk? Coba buktikan. Saking jengkelnya dia, langsung mulutnya dibuka. Enggak ada bau anggur toh? Langsung kelakepan, saudara-saudara. Karena bau abab. Jadi kalau orang tidak percaya itu jadi aneh.
kepada pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, Yesus Kristus Tuhan, engkau harus menaruh percayamu lebih-lebih lagi. Dia si pembuat mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan mencari percaya. Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-24. Coba dibaca, 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau saudara berdoa, percayalah kamu menerima. Percayalah kamu sudah menerima. Berdoa, percaya sudah menerima, maka kamu akan mendapat. Saudara doa, percaya receive, percaya menerima, maka akan mendapat. Apapun yang saudara doakan, begitu saudara berdoa, percaya menerima. Yesus tidak ajari, kalau engkau berdoa, rasakan bahwa engkau sudah menerima, maka engkau akan mendapat. Tidak. Kalau engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerima, maka engkau akan mendapat. Misalnya sakit. Waktu menikah, hubungan intim, hamil. Hamil. Saudara, begitu hubungan intim, hamil. Tetapi lahirnya, mendapatnya, itu 9 bulan kemudian. Begitu juga kalau saudara dengan Tuhan. Engkau berdoa, percaya sudah ada ngelahirkannya waktu Tuhan. Katakan amin. Sembilan bulan. Sebab itu saya sampaikan kepada remaja putri, kalau pacaran jangan sampai kebablasan, hamil temenan. Dirayu kayak apapun sudah kalah duluan lah yang perempuan. Serius. Saya dengan Bu Hana, kalau menghadapi pasangan selalu dia di pihaknya yang perempuan. Kami selalu di pihaknya yang perempuan. Karena apa saudara? Di pihak yang kalah. Sebab itu saudara dibujuk dengan rayuan apa? Tidak dilepaskan virginity sampai dalam pernikahan. Kalau tidak, hamil temenan. Walaupun gak ketok, tapi hamil temenan. Dan akhirnya berita di televisi, dokter aborsi di Surabaya. Satu dokter, berapa anak itu? 2.000 anak loh mati. Diaborsi sama dokter ini. Dan dokter ini waktu di shoot, saudara, masih cengengesan lagi. Hehehe, gitu saudara. Seperti tidak ada salahnya apa-apa. Karena apa? Sudah terbiasa. Kalau saudara berdoa, itu ada. Dalam nama Yesus percaya, sudah menerimanya. Maka engkau akan mendapatkan pada waktu Tuhan. Mengerti, katakan amin. Dan kalau saudara membaca di ayat yang ke-23, dikatakan apa?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lihat di sini saudara. Asal percaya. Tapi kata percaya di ayat 23 cuma satu. Kata percaya cuma satu. Tapi ada memperkatakan, berkata itu 3 kali. Kalau dalam teks bahasa Inggris malah lebih jelas. Berkata, berkata, berkata. Mesti diperkatakan, diperkatakan, diperkatakan itu 3 kali. Percayanya cuma sekali. Maksudnya apa di sini? Kalau saudara percaya, saudara pasti punya perkataan. Dari apa yang kau percayai. Tidak ada orang percaya, lalu dia diam-diaman, saudara. Coba kalau orang suami istri menikah, hamil. Sebelum anak itu lahir, berapa kali dia ngomong kalau dia hamil? Ketemu temennya, aku hamil loh. Ketemu siapanya, aku hamil. Terus dia dengan bangga, entah suaminya, entah istrinya, terus ngomong, memperkatakan apa yang gak kelihatan yang di dalam itu. Seharusnya itulah yang Yesus inginkan, saudara lakukan. Bila engkau berdoa, percaya, menerima, sebelum mendapat, saudara mengucapkan apa yang kau percayai itu. Bahkan 3 kali lipat loh saudara, di satu ayat. Percayanya sekali, 3 kali ngomongnya. Terus diperkatakan, terus diperkatakan. Tadi yang saksi di sini, Bu Fani tadi, waktu pulang dia ngomong kepada saya begini, Pak, pujiannya Pak Freddy tadi itu bagus sekali Pak. Itu adalah memperkatakan perkataan iman. Betul saudara, kalau sementara saudara menyanyi, itu sedang memperkatakan. Memperkatakan. Orang yang percaya itu memperkatakan. Sebab itu jangan saudara berhenti untuk memperkatakan apa yang kau percaya. Tetapi banyak kali saudara, di gereja saudara percaya sesuatu, di luar gereja saudara percaya, memperkatakannya lain. Saudara di gereja mempercaya, aku pasti diberkati berlimpah-limpah. Di luar gereja, ketemu sama orang, aduh sepi tokoku. Kacau, banyak saingan. Terus ini lain perkataannya saudara. Mana ada orang hamil, dia hamil beneran, kemudian dia ngomong di luar, gugur bayiku. Pasti orang gila itu saudara-saudara. Kan tidak loh, aku hamil, puji Tuhan, aku hamil, aku hamil. Jadi seperti yang ada, dia ucapkan itu. Sebab itu saudara, stop ngomong yang berlawanan dari apa yang kau kehendaki. Jangan lagi ngomong. Ada yang berkata begini, yang introvert berkata begini, Pak, pokoknya percaya dalam hati kan sudah toh Pak, nggak usah ngomong-ngomong. Alkitab yang ngajarkan, ini bukan Pak Yusak ini, Alkitab yang ngajarkan. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Perhatikan di sini. Saudara tidak boleh goyah, tetapi teguh berpegang pada pengakuan. Confession. Mesti ngaku, mesti ngaku, mesti ngaku. Kalau saudara belum punya anak setelah menikah sekian waktu, puji Tuhan, aku bapak dari anak-anak yang diberkati. Saudara bekerja, belum ada hasil, aku percaya tahun ini Tuhan memberkati aku 2 kali lipat. Ucapkan itu saudara. Kalau saudara berdoa untuk kesehatan, aku percaya kesehatanku di usia segini paling baik dari yang lain. Sudah ngomong terus. Di usia 50 kesehatanku jeroannya
paling baik dari yang lain. Sudah ucapkan itu. Dan apa yang kau kandung, apa yang kau perkatakan, kau dapatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang suka berdandan, ibu-ibu, di usiaku 50, aku tercantik dari semua usia. Sudah ngomong begitu, saudara. Tapi saya sarankan ngomongnya jangan di depan orang. Ngomong sendiri saja di cermin, gitu, saudara. Kemarin saya mendapatkan kesaksian dari seorang. Dia gemuk. Lalu dia ngomong sama dirinya, kamu ini langsing. Menjadi wanita cantik, langsing. Padahal gemuk loh, saudara. Terus dia ngomong langsing, 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 langsing. Saudara, ini seperti bergerak, semua yang ada di sekitarnya itu bergerak untuk akhirnya mulut bisa nahan diri, nggak makan. Saudara-saudara, lemari kulkasnya jadi kosong. Coba orang gemuk, kulkasnya pasti banyak makanannya. Saudara. Jadi ini semua bergerak, gerak. Seperti kemarin waktu Sabtu kan, mendung. Lalu kemudian saya doa dalam on behalf of Jesus. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan alam semesta, hujan, mendung, awan tebal menyingkir dari kota ini. Dari sekarang sampai Minggu jam 12 malam. Dalam nama Yesus. Sudah selesai. Saya doa, percaya, menerima, dan akan mendapat, tak enteni. Sampai sekarang kan gak hujan temenan. Saudara, ini memang mesti dipraktekkan. Waktu tanggal 25 Desember, enggak hujan temenan toh. Waktu tanggal 31 Desember, enggak hujan temenan toh. Setelah itu beres. Kenapa saudara diberi kemampuan, kuasa, saudara tidak mau pakai? Aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan tidak ada yang membahayakan kamu. Itu perkataan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang benar, yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mungkin ada yang ngomong begini, masa Pak Yusak gitu. Ada loh jemaat yang begitu. Tadi siang, saudara, setelah Bu Fani tadi ini saksi, duduk di situ, dijejeri sama jemaat, Bu temenan tah Bu. Ada benjolan di 2 payudara, betul tah Bu. Lalu Fani berkata, loh ini mimbar loh, masa aku akan berkata yang lain, saudara. Tadi kesaksian saja nangis. Karena apa? Dia ngalami. Tapi ada jemaat yang jejeri dia. Betul ya, nggak bohong ya. Loh, kan kebacut loh saudara-saudara. Jadi orang kalau sudah nggak percaya itu, orang ngomong apa saja sudah salah gitu saudara. Paling itu dibuat-buat, ini paling begini. Sebab itu saudara, ahli Taurat, orang Farisi di zamannya Yesus, 0. Tetapi sementara orang pinggir jalan, perempuan meleleh darah, pengemis yang buta, siapa lagi orang yang lumpuh, saudara, di kolam Siloam. Lalu kemudian mereka mendengar tentang Yesus, percaya, dan akhirnya disembuhkan. Saya berdoa supaya bukan kelompok ini, gereja ini, tetapi saudara adalah kelompok yang di sini. Mungkin orang menganggap engkau sederhana, dengar berita tentang Yesus, dan engkau percaya, mujizat, engkau jadi langganan mujizat. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Stop sampai di situ. Apa yang Tuhan cari? Di mana percaya?
Yang dicari oleh Tuhan itu percaya. Dan orang yang punya percaya atau tidak, itu kelihatan. Coba toleh kanan kirimu. Orang itu percaya enggak sama Tuhan Yesus? Kelihatan kok saudara. Akan kelihatan. Waktu tadi orang lumpuh diturunkan dari atap, Yesus melihat orang ini ada iman. Kelihatan. Coba satu lagi, ada orang yang kelihatan punya iman. Kisah pasal 14 ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lihat, sementara Paulus memberitakan firman, Injil, Paulus melihat bahwa ia beriman, orang itu beriman dan disembuhkan. Kelihatan saudara, orang beriman apa enggak. Kalau ke gereja itu akan kelihatan. Saya mendorong supaya momen bulan Februari ini bukan bulan Valentine. Tetapi jadikanlah momen bulan Februari ini kasih karunia kesembuhan terjadi atas hidup saudara. Karena engkau adalah orang yang percaya. Pak, mana mungkin Pak, aku keturunan orang berpenyakitan jantung. Aku keturunan orang yang punya carrier kanker. Apa mungkin? Lukas 1:37 katakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Lukas 18 ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lihat di sini saudara. Yang dibutuhkan simpel sekali. Percaya. Percaya. Kalau saudara diajarkan tentang metode, step. Nggak ada gunanya ini. Berdoa tanpa percaya, nol. Berpuasa tanpa percaya, nol. Apalagi kalau berdoa karena kewajiban. Yesus tidak tertarik itu. Berpuasa karena kewajiban. Yesus tidak tertarik itu. Bila berdoa, berpuasa tanpa ada percaya, nol. Tuhan tidak tergerak dengan banyaknya persoalanmu. Tetapi Tuhan akan tergerak bila melihat engkau punya percaya kepadanya. Katakan amin. Sebab itu kalau engkau berdoa untuk men-trigger percaya saudara. Kalau engkau puasa untuk memacu percayamu. Kalau engkau ibadah semacam ini, bukan untuk menunjukkan, loh Tuhan, aku sudah susah payah ibadah loh Tuhan. Aku sudah susah payah ibadah Tuhan. Aku sudah setia Tuhan. Aku sudah puasa habis-habisan Tuhan. Masa engkau gak kasihan sama aku? Enggak saudara. Itu Taurat. Dan engkau di bawah kutuk. Dan engkau hidup di luar kasih karunia, kata Galatia tadi. Yang benar adalah lakukan segala sesuatu karena engkau percaya. Kemarin malam ada seorang bersaksi kepada saya begini. Anaknya tengah malam sakit. Lalu kemudian nangis, air mata keluar. Karena matanya ini kesakitan di matanya. Lalu papanya ngomong begini. Sudah sini nih, gak ada dokter malam-malam begini. Mau kemana? Sudah, ayo diurapi aja. Karena kalau diurapi kan nyentuh, gak mau disentuh karena sakit sekali katanya. Akhirnya gak mau diurapi. Ya sudah gini nih. Ayo sudah perjamuan suci. Kebetulan dia punya perjamuan suci di rumah. Akhirnya dikasih perjamuan suci. Tidur. Karena nangisnya serumah tahu semua. Sudah tidur. Begitu tidur, besok pagi bangun. Istrinya yang pertama kali melihat anaknya bangun, matanya sudah tidak sakit, ngomong sama suaminya. Yang cerita kemarin malam itu suaminya.
lihat anakmu, matanya sudah sembuh. Sudah perhatikan? Sampai hari ini, mujizat itu masih berlangsung. Sebab itu saya sangat percaya, darah Yesus mengampuni dosamu, tubuh Yesus untuk menyembuhkan semua penyakitmu. Pertanyaan terakhir, Pak, apakah Tuhan mau menyembuhkan aku? Matius pasal 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah mau Yesus menyembuhkan? Lalu Yesus menjawab apa? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tangkap ini untuk saudara. Apakah mau Tuhan menyembuhkan penyakitku? Apakah mau Tuhan menyembuhkan keuanganku? Apakah mau Tuhan menyembuhkan keluargaku? Yesus berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Sebab itu saudara, mendengar berita Injil, engkau percaya saja. Dan saya mengundang saudara nanti pada hari Rabu ini, untuk mempraktekkan ini. Menerima pengurapan kasih karunia penyembuhan. Dan saya juga ingin mempraktekkan khotbah ini. Langsung saja saudara praktek. Yaitu doa, percaya sudah menerima, maka engkau akan mendapat. Pilih dari semua permohonan saudara satu. Lalu kita praktekkan, kita akan doa. Lalu engkau percaya sudah menerima, maka engkau akan mendapat. Nah, percaya sudah menerima, 3 kalinya engkau ngomong apa yang kau percayai. Lihat saudara, kalau bayi 9 bulan, entah saudara, sebelum akhir bulan ini selesai, engkau sudah ditolong Tuhan. Sudah menjadi yang kau inginkan menjadi kenyataan. Yuk kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan.
sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan.